bagi yang sudah masuk, videonya diaktifkan. Siapkan itu materinya ya, kita masuk ke bab 5 sekarang. Yaitu fungsi, ya, kita akan masuk ke bab 5. Dan kita juga bisa sama seperti yang kelas lainnya ya, materinya sampai ke array nanti. Boleh saja ya, karena ada 10 menit lebih. Jadi kita masuk ke materi fungsi. Sebenarnya fungsi ini kita laksanakan ya, cuman fungsi yang bukan kita buat sendiri. Seperti fungsi output, fungsi input, yaitu adalah fungsi dia yang programnya berada pada include-nya ya, include, stream, nah, seperti itu ya. Fungsi matematika kita laksanakan juga, kan? Fungsi main ya, itu harus ada ya. Kemudian fungsi pengatur lebar, mengatur berapa desimal untuk bilangan pecahan, dan lebar untuk semua bilangan ya. Nanti sudah kita buat. Kita tinggal memanggil. Nah, di sini gunanya apa? Jadi tidak perlu setiap permasalahan itu kalau kita memanggil bikin dulu fungsi outputnya, bikin dulu fungsi inputnya. Tidak perlu, cukup sekali saja dia dibuat, kemudian kapan diperlukan tinggal dipanggil. Nah, seperti itu deh ya, IO stream. IO manage, CMATS, nah itu ya, matematika, semuanya sudah ada fungsinya. Tinggal kita panggil dia. Nah, nanti ada fungsi itu ada dua nanti, dia bisa dipanggil dengan menggunakan menggunakan variabel karena dia menghasilkan nilai. Nanti ada juga fungsi tersebut tidak memerlukan variabel untuk memanggilkan fungsi tersebut. Nah, seperti kita fungsi variabelnya kan, tapi fungsi POW itu harus ada variabelnya, kalau enggak dia tampung di mana hasilnya. Matematika kan harus ada variabelnya yang menampung. Nah, untuk mengirimkannya juga ada dua nanti. Jadi untuk apa nih fungsi ini? Fungsi ini gunanya adalah untuk membuat program kita, ini program yang agak banyak, panjang ya, permasalahannya agak kompleks, itu dipecah-pecah menjadi lebih sederhana. Karena membuat program semakin sedikit perintahnya itu semakin mudah, kesalahannya semakin kecil. Ya, membuatnya mudah, kecil. Kemudian juga ada hal-hal yang berulang umpamanya, itu tidak perlu setiap saat dibuat, cukup sekali saja. Kemudian tinggal dia kalau berulang tinggal dipanggil lagi. Lalu yang bagian tertentu dipanggil, muncul lagi di bagiannya tinggal dipanggil lagi. Jadi tidak perlu setiap saat kita membuatkan perintah tersebut. Itu gunanya fungsi. Tinggal nanti bagian-bagian dari program tersebut menjadi lebih sederhana. Semakin sederhana program itu semakin mudah membuatnya, semakin kecil kemungkinan kesalahannya. Nah, karena program ini lebih dari satu fungsi, nanti ini pentingnya nanti komentar gitu ya. Komentar, karena ini fungsi pertama, ini fungsi kedua. Nah, setiap fungsi itu sebenarnya kedudukannya sejajar, tetapi dia harus yang dikerjakan duluan itu harus taruh di atas. Fungsi yang memanggilnya di bawah dia. Jadi dikerjakan dulu dia baru bisa dipanggil. Bukan dipanggil dulu baru nanti dikerjakan di bawah, tidak ya. Jadi dia buat dulu apa yang fungsi tersebut fungsinya, kerjaannya apa, tugasnya apa, baru di bawahnya dipanggil. Nah, dulu ada bahasa C yang tidak perlu seperti itu. Mungkin di mana saja dia ada sejajar. Di mana saja diletakkan. Makanya kita sekarang fungsi mainnya di paling bawah nanti. Jadi fungsi-fungsi yang dibuat duluan, baru dia di bawah. Kalau lebih dari dua fungsi, umpamanya juga seperti umpamanya fungsi A, fungsi B, fungsi main. Fungsi B itu dia ada perintahnya berasal dari fungsi A, berarti fungsi A duluan. Tapi jika A dan B itu tidak berhubungan, hanya berhubungannya ke fungsi main, udah dia boleh letaknya bolak-balik. Nah, seperti itu nanti ya.
Kalau nggak dia nggak dikenal katanya. Padahal udah dibuat, kok nggak kenal, ya. Ya karena dia urutannya dia dipanggil duluan, padahal belum ada yang dikerjakan. Kayak nggak salah dia. Nah, seperti itu nanti ya. Jadi bisa kita nanti membuat fungsi ya untuk program-program yang kompleks ya. Kemudian nanti juga ini hanya ada di fungsi ya yang lebih dari satu ruang lingkup variabel. Kalau di program yang hanya satu fungsi, variabel tersebut hanya boleh dideklarasikan sekali atau didefinisikan sekali. Sedangkan kalau dengan fungsi lebih dari satu, dia boleh di variabel yang sama dengan nama yang sama, jenis yang sama, boleh digunakan lebih dari sekali. Nah, kita juga akan menggunakan nanti parameter referensi, ada parameter nilai dan parameter. Itu apa? Nanti ada hal-hal tertentu yang kita harus menggunakan parameter referensi. Nanti ada contohnya seperti apa nanti ya. Nah, ini fungsi itu seperti kalau yang nggak kita buat ya tentu seperti code item ya, black box ya. Pokoknya jika diinputkan ini hasilnya pasti ini gitu loh. Seperti kemarin fungsi POW, power. Ya, formatnya adalah power itu disingkat dengan POW huruf kecil semua ya. Fungsi kita boleh nggak huruf besar nanti? Boleh. Sama dengan variabel ya, variabel boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Cuman disarankan huruf besar untuk konstanta, yang variabelnya huruf kecil. Tapi boleh nggak? Boleh. Nah, ini POW. Karena dimasukkan nilai, ada variabel yang menampungnya kan, Z, double Z. Z itu bilangan pecahan, presisi ganda. Yang kemampuannya sampai 308, 10 pangkat 308 terus minus gitu ya. Nah, dia formatnya apa? POW dalam kurung. Nah, kalau fungsi ini sifatnya dia ada kurung ya, kurung biasa ya. Kurung kita ada kurung biasa, kemudian ada kurung siku ya yang untuk include. Nah, nanti waktu masuk array kita ada lagi kurung kotak gitu. Ya, nanti ada kurung biasa yang udah kita pakai selama ini kan kurung biasa, kurung kurung kurawal dan kurung siku ya, ada 3. Nanti ada lagi nanti kurung kotak itu khusus lagi gunaannya. Nanti dalam kurung biasa fungsi seperti fungsi main huruf kecil kan buka kurung tutup kurung. Cuma main argumennya kosong. Kalau di sini dia fungsi kita buat bisa kosong bisa tidak. Nah kalau di sini dia karena dia hanya dipanggil ya, nah, berarti dia di sini ya harus ada isinya. Isinya ya, karena kita tidak mungkin menginputkan di dalam program POW-nya karena program POW sudah paket gitu ya. Nah, kalau kita yang buat nanti bisa fungsi tersebut boleh argumennya atau kurungnya itu kosong, boleh ada isinya. Dua-duanya bisa digunakan. Cuma nanti caranya berbeda. Nah, nanti ada fungsinya ya. Ini fungsi dipanggil contohnya. Nah, ini karena seperti fungsi yang sudah disediakan, udah kita terpaksa buat. Pokoknya formatnya dalam kurungnya 2 A, B umpamanya. Jadi yang pertamanya A-nya adalah bilang dasarnya, sedangkan B-nya adalah pangkatnya. Pokoknya masukin 2 dengan 2,3 hasilnya pasti 8. Dimasukin 5,5 dengan 3 berarti hasilnya 125. Dimasukin 10 dengan 3 hasilnya 1000. Itulah kira ya. Ininya. Pokoknya kita dengan input ini pasti hasilnya. Prosesnya kita nggak perlu tahu. Tapi kalau fungsi kita buat tentu prosesnya kita tahu, kita yang buat. Jadi tidak seperti black box lagi. Black box itu adalah fungsi-fungsi yang tinggal hanya kita panggil. Seperti fungsi cout, tinggal dipanggil. Isinya nggak tahu kita seperti apa programnya. Pokoknya jika kita cout ditampilkan ini outputnya itu, ditampilkan variabel isinya nilai variabel, ditampilkan komentar isinya komentar gitu ya. Nah, seperti itu. Kecuali nanti escape sequence ini lain ya, diketik di dalam kurung kutip dia lain, diketik munculnya lain, escape sequence luar dari norma sebenarnya dia kan. Nah, ini contoh yang sudah kita fungsi yang sudah dibuat. Jadi dia fungsi itu adalah urutan instruksi yang dinamakan sama program subprogram ini karena dia berada dalam program oleh subprogram. Gunanya apa? Itu tadi untuk mempermudah penulisan program. Dibuat dia dipecah-pecah menjadi kecil-kecil. Kalau ada satu tugas yang kompleks itu ya, dikerjakan langsung itu atau coba dipilah-pilah. Bagian pertama ini dulu, bagian kedua, bagian ketiga, sehingga dia akan mudah. Membuatnya mudah, untuk mengecek kesalahan dia juga mudah. Nah, fungsi yang dihasilkan tadi, itu dia akan dipanggil oleh fungsi lain untuk dipanggil. Jadi fungsi main tetap harus ada,
Walaupun kita bisa membuat fungsi main tetap harus ada, ya. Ya, contohnya fungsi main harus ada dulu, baru dia fungsi yang. Karena fungsi main yang akan memanggil nanti. Yang terakhirnya, walaupun antar fungsi dia juga bisa saling panggil. Tapi nanti hasil akhirnya adalah main yang mengerjakan. Kalau hanya fungsi tersebut saling panggil, nggak dipanggil di fungsi main, ya nggak muncul hasilnya. Jadi main tetap utama ya selama ini. Contohnya tadi udah ya, ada argumennya nih, argumennya 2 ada 3 gitu kan. Jadi artinya apa? 2 pangkat 3. Nah, karena dia menghasilkan nilai, dia ada variabel yang nanti ada juga dia menghasilkan nilai tapi tidak memerlukan variabel. Boleh pakai variabel juga, cuma hanya menambah panjang aja. Tanpa variabel juga, kalau tanpa variabel bisa, ngapain harus pakai variabel kan? Nanti ada dia itu parameter referensi. Nah, cuman tidak semua permasalahan bisa menggunakan parameter referensi. Lihat ada permasalahan perhitungan seperti apa yang menggunakan parameter referensi, parameter apa yang hanya parameter nilai saja. Parameter nilai dia selalu bisa berubah gitu ya. Fungsi-fungsi yang dihasilkan tadi, ada dia yang dikirimkan nanti dengan perintah return, ada yang tanpa perintah return. Itu dia. Contohnya. Ini juga seout. Seout itu adalah fungsi. Jika kita panggil dia kan, coba include IO stream yang nggak ada. Seout dibilang nggak dikenal, tidak terdefinisi. Seout tidak terdefinisi karena belum dibuat. Nah, kalau sini kan belum ditampilkan di atasnya, paling atas. Ya, contohnya seout belum ada ya nggak bisa. Dipakai include IO stream yang tidak ada. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang sudah disediakan bahasa C. Kita tinggal manggil. Nah, yang mau kita outputkan apa? Kita yang mengatur. Fungsi kita buat juga gitu. Setelah kita panggil, apa yang mau di-outputkan sesuai kita yang mengaturnya. Ya. Contoh tadi. Pokoknya di dalamnya kita nggak. Ini fungsi yang sudah disediakan ya. Jika diinputkan ini, pasti outputnya ini. Gitu kan. Jika ini outputnya berubah, outputnya berubah. Nah, di dalamnya fungsi-fungsi yang disediakan bahasa C itu tidak kita ketahui. Karena dia dibuatnya itu bukan hanya satu ya, banyak gitu. Tinggal dipanggil untuk program ini keluarnya perintah ini, untuk fungsi ini dipanggil, keluarnya yang lain lagi. SQRT lain lagi deh kan. Hanya satu argumennya. Apa koma. Seperti itu ya. Yang seperti termostat untuk suhu ya. Kita nggak tahu isinya, pokoknya jika suhu sekian muncul sekian ini. Nanti kalau pakai relay dengan kontrolnya, pokoknya dia ada suhunya lebih tinggi, dia akan mematikan. Gitu, kan? Kalau sesuatu atau menyalakan sesuatu supaya suhunya rendah. Gitu, ya. Nah, isinya kita nggak tahu. Kecuali kita yang buat, ini kita buat itu fungsi yang kita buat sendiri. Nanti. Bentar ya. Sebentar dulu ya, saya ini dulu. Ini ada yang itu bagi yang sudah ini ya, namanya tolong disesuaikan ya. Jangan setiap kita masuk harus dibilang lagi, supaya nanti kehadiran kalian itu tidak semuanya terdeteksi gitu ya. Gara-gara nggak jelas nanti kehadirannya ada yang nggak masuk. Ya. Tolong namanya disesuaikan. Name dulu baru nama ya, supaya mudah nanti. Nah, ini kita lanjutkan ya. Tadi di kotak hitam tadi ya termostat. Pokoknya dia suhu berubah, dia akan berubah. Termostat untuk mengukur suhu ini ya. Biasanya hubungkan ke relay ke sesuatu untuk mematikan atau menyalakan sesuatu. Pokoknya kita atur suhu tertentu. Kalau dia kurang, berarti dia umpamanya pendingin nyala, atau dia umpamanya dingin, pemanas yang nyala. Ini kontrolnya, termostat. Itu nanti kalian akan belajar di anak industri di nanti sensor ya, ada pelajaran sensor. Ini contohnya kita mulai menerapkan fungsi. Sama kita akan mencoba nanti untuk membuat fungsi volume kubus. Nah, ini volume kubus bisa kita laksanakan tanpa fungsi. Tetapi kalau kita mau pingin dia
menghitung beberapa kali, berarti nanti rumusnya juga beberapa kali, inputnya juga beberapa kali, rumusnya juga beberapa kali. Kalau tidak, dia hanya nilai terakhir ya yang tersimpan. Dengan fungsi tidak perlu dengan perintah yang sama, satu perintah bisa dia mengerjakan beberapa kali. Tinggal disimpan di tempat yang berbeda, dia sudah akan tersimpan. Kecuali tempat-tempat yang sama ya, tempat-tempat yang sama, variabel yang sama maksudnya, maka dia hanya akan menyimpan yang terakhir. Nah, ini gimana supaya yang terakhir? Nanti besok kita waktu array, array itu setiap itu dia bisa menyimpan di tempat yang berbeda walaupun variabelnya satu. Ya, tadi ya. Contohnya Bruno Kubus. Untuk definisi fungsi sama dengan mendefinisikan variabel. Yang diperbolehkan adalah namanya terdiri dari huruf, angka, dan tanda hubung. Tiga itu ya. Jangan gunakan kata-kata yang digunakan oleh bahasa C. Kalau ditambahkan boleh. Kemudian diawali oleh jenis. Nah, ini di contohnya. Cuman bedanya nanti ada kurungnya ya, Bapak. Ya. Nih, nama fungsinya adalah volume tanda hubung kubus. Jenisnya bilangan bulat presisi ganda, double ya. Nah, ini kurungnya dia. Nah, ini fungsi yang menerima data dari tempat lain, ada argumennya. Kalau dia kosong, sebenarnya aslinya kosong dulu, kosong. Tapi fungsi tersebut, kalau dia menerima data dari tempat lain, berarti inputnya bukan di fungsi dia gitu ya nanti ya. Dia hanya memproses inputnya dari tempat lain, berarti dia ada argumennya namanya. Argumennya didefinisikan juga. Ini sama dengan variabel tanpa kurung ya. Jadi fungsi itu adalah jenisnya, spasi, nama, buka kurung, tutup kurung. Nah, kalau fungsi tersebut menerima dari tempat lain, berarti argumennya harus diisi. Supaya dia yang mengirimkan bisa diterima. Kalau kosong tidak bisa diterima, inputnya di dia. Nanti akan kita buatkan gimana fungsi yang menerima data dari tempat lain, gimana fungsi yang tidak menerima dari tempat lain. Ya, apa tugasnya nanti? Tugasnya nanti bertambah. Kalau dia hanya menerima dari tempat lain, tugasnya hanya memproses yang dikirim ini. Mau diapakan nih panjang sisi? Setelah selesai, dikirimkan. Jadi ya. Nah, kalau dia tidak menerima, berarti ada tugas tambahan. Berarti dia menginputkan dulu, baru diproses. Kalau tidak diinputkan, apa yang mau diproses? Gitu ya. Nah, itu dia. Ada namanya sama dengan variabel, cuma pakai kurung. Kurung biasa ya, kurung biasa. Nanti ada kurung biasa, kurung kerawal, kurung siku, nanti ada kurung kotak. Jadi ada 4 di bahasa pemrograman itu, tanda kurung. Ya. Fungsinya berbeda-beda. Kalau kurung biasa ini ya untuk rumus, untuk fungsi. Kalau kurung siku itu untuk include IOStream, nah, seperti itu ya. Menyisipkan program. Kurung kerawal itu blok dari satu perintah. Ya. Dia bukan satu baris dia kurung kerawal, dia satu perintah. Nah ini ya, ininya ya. Sebentar saya iniin lagi dulu ya yang daftar, yang hadir dulu supaya tidak ada yang ketinggalan nantinya. Bentar ya. Bentar ya, saya copy paste dulu yang daftar hadirnya. Supaya tidak ada yang ketinggalan nanti ya. Nah, kita lanjutkan ya. Sudah saya copy paste, tapi nanti kalau ada tambahan saya ini lagi. Itu untuk membuat nama fungsi ya. Nama fungsi. Ini saya ketik di sini Bapak contoh membuat nama fungsi aslinya ya. Ini fungsi. Nah, ini boleh nggak? Bisa boleh. Nggak ada. Yang double-nya nggak boleh kan? Hanya sih sama variabel ya. Nah, baru di sininya diproses. Nah, kalau dia menerima dari tempat lain, walaupun ada dua kemungkinannya dia. Nanti dia menghasilkan suatu nilai atau tidak. Tapi kalau dia menghasilkan suatu nilai, dia ada jenisnya. Jenisnya apa? Double, karakter, integer, atau string gitu ya. Tapi dia sini.
Tapi kalau dia tidak menghasilkan suatu nilai, ini jenisnya nggak boleh. Boleh kosong, boleh nanti kasih void ya. Sebagai void dikasih untuk memperjelas bahwa dia tidak menghasilkan nilai, jadi dia tidak perlu dikirim dengan perintah return. Nah, ini dia pengirimannya return. Ini namanya dulu ya, seperti volume kubus sama dengan nama variabel. Cuma dipakai kurung. Kurang di sini. Volume kubus dia harus pakai ini. Nah, kurung dia ya. Nah, itu harusnya. Ya. Nah, isi argumennya, kurung itu ya, boleh kosong, nanti boleh ada isi. Tergantung. Tapi kalau yang kosong berbeda ya posisinya nanti. Yang kosong gimana, yang ada isinya gimana, gitu ya. Nanti berbeda. Namanya sama, pembuatannya sama dengan nama variabel. Nah, ini kalau ini dia yang ada isinya, berarti dia fungsi tersebut menerima data dari fungsi lain. Bisa dari fungsi main atau fungsi kalau lebih dari 2 ya, atau fungsi lainnya terserah nanti. Bisa. Oke ya. Nah, setelah itu, fungsi tersebut ya, umpamanya di proses kubus umpamanya. Kubus itu kan volumenya kan adalah panjang sisi tinggi, panjang sisi dikali panjang sisi ini ya. Kalau ruang nanti kan dia panjang, lebar dan tinggi itu volume kan. Karena sisinya sama, panjang, lebar, tingginya sama, itu dia sisi kali sisi dikali sisi 3 kali ya. Nah, nama variabel boleh nggak? Sebut S kali S boleh, A kali A kali A boleh. Tapi sebaiknya, itu kan sebaiknya kalau kita membuat program variabel itu sesuai juga dengan namanya. Isinya apa nanti? Boleh Kak? SS saja boleh, AA saja boleh. Tapi kan ini lebih komunikatif. Oh ini maksudnya isinya panjang sisi. Nah, kalau S nggak jelas apa nih S. A jelas apa nih A gitu kan. Ini sebaiknya. Jadi supaya tahu nama fungsi juga. Kita umpamanya isinya untuk volume kubus. Kita buat ini volume hitung. Boleh nggak? Boleh. Tapi kami apa yang dihitung gitu kan. Tapi kalau volume kubus kita fungsinya menghitung volume kubus. Kalau hitung apa yang dihitung? Nanti nanya lagi, lihat lagi isinya kan, ini dia volume kubus. Tapi kalau dari nama itu, nama menunjukkan isi. Gitu ya. Nama menunjukkan isi. Tapi boleh diganti. Komputer dia tidak akan peduli. Ya. Pokoknya dia dihitung sesuai nama kita. Oh ini fungsinya itu. Sebut A, sini kan boleh nggak? A, double A, ya buka kurung, double B. Boleh. Tapi A itu apa, B itu apa? Yang pasti A itu adalah fungsi, yang B adalah variabel biasa gitu ya. Cuman A tugasnya apa, B tugasnya apa gitu ya. Nah itu yang perlu diperjelas. Nanti kalau ada orang kita suruh tolong dong perbaiki program saya ini, ngerti dia. Kalau tidak dia bingung sendiri. Ini A apaan, sama aja dia bikin dari awal gitu kan. Kita tidak bisa menduga-duga, jadi dipelajari dulu secara detail baru tahu ini fungsinya ini. Tapi kalau udah ada namanya, ini volume kubus jelas. Nah, kemudian setelah dia dibuat, dia dipanggil, dia juga memerlukan variabel. Karena dia masihkan nilai nanti ya. Karena dikirim dengan return tadi kan. Dikirim dengan return ya ada. Kalau dia ada jenis di sini, berarti dia kirim dengan return. Pertama dia bedanya. Kalau nggak ada jenis di sini, berarti dia tidak perlu return. Berarti di sini juga waktu dia dipanggil tidak perlu variabel. Langsung aja ininya, namanya. Nah, ini yang diproses. Nih, yang diproses itu boleh nanti dibuat variabel dulu, baru dihitung atau langsung. Kan? Ini kan yang variabel dulu ya. Jadi panjang sisi yang masuk ke sini tadi, panjang sisi ya. Panjang sisi itu dihitung. Ini itu penghitungannya. Nah, taruh di volume. Volume sama dengan panjang sisi kali panjang sisi. Selesai baru return volume. Atau boleh tanpa volume ini nih, langsung. Sini langsung return panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi. Tidak pakai sama dengan ya, boleh. Jadi duanya boleh. Boleh dengan nama ditampung dari satu variabel dulu, baru dikirim hasil perhitungan. Atau langsung hasil perhitungan dikirim di sini. Boleh ya. Tanpa ini nih, tanpa double volume ini, panjang sisi ini langsung masuk ke sini. Tanpa sama dengan ya. Boleh, duanya boleh. Ini contohnya. Yang ini fungsinya nih. Kubus namanya dia menerima data dari tempat lain yang ditaruh diletakkan di panjang sisi dengan double. Kemudian hitung dulu, taruh dalam volume
panjang sisi kali panjang sisi masuk, baru return volume. Atau cara keduanya, ini sama di atasnya, sama ya. Jadi bawahnya nggak perlu dua kali, langsung aja return panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi. Boleh. Ini dia dua baris, cari dulu volume, baru return volumenya. Ini tidak perlu volume langsung, return panjang sisi kali panjang sisi. Dua-duanya diperbolehkan. Ini ditambah satu variabel, ini tidak perlu. Karena ini udah double, jadi udah langsung. Ini di fungsi yang menerima data dan prosesnya tadi ya. Argumennya ada isinya, kurungnya ada isinya. Ini kita coba yang ini tadi yang ini boleh di atas boleh di bawah, kita kirimkan. Nah, dia yang mengirimkan. Kemudian dia menerima hasilnya. Nah, karena dia menghasilkan nilai, dia ditampung lagi dalam variabel. Apa hasil 1 atau hasil volume 1 boleh ya. Hasil volume 2. Ini nama fungsinya kan, volume kubus. Buka kurung tutup kurung. Dikirimkan 2 sama di sini kan. 2 akan dikirim ke sini. Kemudian dimasukin, oh 2-nya adalah bilangan pecahan 2. Sini 2 dikali 2 kali 2 dapatnya 8. 8 dikirimkan lagi ke sini. Hasil 1 isinya 8. Kemudian yang kedua kita perintahkan lagi. Tadi 2 kirim 10 sekarang. Tapi dia nanti diterima dengan tempat yang berbeda ya. Kalau tempat yang sama dia nimpa. Tempat yang berbeda dia akan ke sini lagi. Maksudnya 10 jadi yang 2 ditimpa jadi 10. 10 kali 10 kali 10 yang tadinya 8 menjadi 1000. Dikirimkan 1000 masuk ke hasil 2. Di mana yang manggilnya ya. Jadi kalau ada lagi di sini ini tetap 1. Perintahnya tetap 1 yang mengerjakan ya. Tapi dia yang menyuruh bisa berkali-kali. Karena ini 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Ini tetap sekali. Ya. Kalau diinputkan ya tentu nanti inputnya juga 2 kali di sini. 2 kali. Nah, itu bedanya nanti dengan ini yang kosong. Nanti kita lihat. Ya, yang kosong gimana? Kalau input ini kan konstanta. 2 kali input kan. 2 kali input. Rumusnya hanya sekali. 3 kali input, ya 3 kali. Nah, nanti ada inputnya cukup sekali, tinggal dipanggilnya aja. 5 kali inputnya juga sekali. Nah, dia akan inputnya di sini nanti. Nah, ini yang isi argumennya ada dulu ya. Isi argumennya ada dulu. Nah, ini kita copy paste latihan 51. Program terdiri dari 2 fungsi data konstanta ya. Program menghitung isi kubus. 51 ya. Program 51. Program copy paste. Nah, ini kalau dibuka ya seperti ini dia nanti ya. Latihan 51 ya. Nah, ini ya seperti ini. Ini komentar-komentar ya. Nah, ini yang fungsi tadi ya. Kurung siku ya, kurung siku untuk include sisipan, menyisipkan perintah-perintah yang ada di bahasa C yang kita perlukan saja. Tidak perlu semua yang diperlukan saja. Isinya lebih dari 1 perintah. Di IO stream ini macam ya kan, ada input, output dan sebagainya. IO main nih untuk mengatur lebar, untuk mengatur desimal. Nanti yang lain matematika, yang lain. Ini yang tadi panjang sisi diterima. Nah, ini konstanta sebut 3 nih. Nah, di situnya masih 2 nggak apa-apa ya. Masih 2 bisa buat 3. Bisa tambah jadi 3 ya. Nah, ada 3 ininya kan. Ada 2, 10, 5. Nah, ada 3, 2, 10, 5. Konstanta dulu ya. Nah, pertama dia akan ngirimkan 2 ke sini. Ini harus sama ya. Volume kubus. Ini volume kubus. Buka kurung, tutup kurung kan. Nah, waktu dia dipanggil dan menjadi perintah kan. Pakai titik koma. Sama dengan cout. Cout juga di ujungnya pakai titik koma. Set titik koma. Setway juga pakai titik koma. Perintah dia. Di sini jadi perintah. Memanggil fungsi. Ada fungsi. Jadi panggil apa? Fungsi kubus. Volume kubus. Kalau yang di atas ini dari double ini sampai tutup kurung, ini adalah fungsi volume kubus. Yang dia menerima data dari tempat lain. Kebetulan ini dari main dulu ya, karena fungsinya 2. Nah, dikirimkan 2 ke sini. Masuk 2, dihitung 2 kali 2 kali 2, 8, 8 dikirimkan ke sini. Hasil 1, isinya 8. Tampilkan. Kemudian diperintahkan lagi yang kedua. Kirim 10 sekarang. Kirim 10, 10 kali 10 kali 10, 1000. Hasil 2 diterima hasil 2. Kalau di hasil 1 lagi dia nimpa ya. Nanti 8 akan diterima. Nah, kita hasil 2 diterima. Masuk. Kirim lagi 5. Yang 10 tadi akan jadi hilang. Dengan menjadi 5. 5 kali 5 kali 5
25 kali 5, 125. Ya, selesai. Kepanggil lagi ya, itu lagi. Nah, ini konstanta. Nah, ini karena belum ada kita batasi, nilainya umpama negatif nanti ini hasilnya negatif. Kan salah kan? Nah, waktu kemarin kan kita sudah dibatasi ya, nilai yang salah dibatasi itu dengan kalau di konstanta berarti dia dengan if. Kalau dia dengan variabel nanti sein ada seinnya itu bisa kita gunakan selain if ya bisa gunakan while. Jadi selagi dia salah, dia minta ulang lagi data salah. Sein inputkan umpamanya panjangnya itu adalah positif. Jika panjangnya kecil dari 0, berarti minta ulang lagi. Nah, ini belum ada batas. Nah, itu harus gabungan dengan sebelumnya ya. Apapun yang masuk akan diproses. Negatif diproses. Nah, tidak ada volume negatif. Volume itu paling kecilnya adalah 0. Jadi berapa liter isi tangki mobil kamu? Minus 20 liter ya, nggak ada kan? Nah, harus ini masih bisa dia. Nanti kalau minus gimana? Nanti kita kirimkan data yang salah atau setelah. Nah, kalau kita inputkan, bisa kita inputkan, kita atur. Selagi salah dia nggak dikirim. Oke, while kan. Jika while inputnya kecil daripada 0, berarti dia sein lagi. Sampai dia benar. Nah, ke sini nanti kita langsung, jangan panjang-panjang, pokoknya kalau salah udah dikirim 0. Not a number. Nah, ini kalau dijalankan, program ini dia akan seperti ini. Ini kita agak cepat dikit nih yang ini ya, ada banyak ketinggalan soalnya. Yang konstanta nggak usah dulu saya ini. Nah, ini kalau ditampilkan dia seperti ini ya nanti ya. Nah, pokoknya konstanta 8.100. Ini karena dia sejajar ini karena pakai set W gitu kan. Ini nggak saya set W di sini. Harusnya di sini set W, di sini hasilnya juga akan lebih bagus. Ini kan enggak, 1 dengan 10-nya, 5 dengan 10-nya sejajar kan. Nah, ini yang hasilnya. Kalau mau sejajar juga sini pakai set W. Set W sisi. Nah, hasilnya ini kan. Nah, karena konstanta ya, dijalankan lagi itu lagi. Jadi untuk menghitung 8, menghitung 1000, menghitung 105 cukup 1 kali saja. Perintahnya saja yang kita buat berkali-kali. Ya, perintahnya saja yang kita buat berkali-kali. Tidak perlu kita membuat setiap itu tuh ada hitung sendiri gitu. Tidak perlu. Jadi kita itu gunanya fungsi. Kalau tidak tadi rumusnya 3 kali untuk menghitung nilai 2 sendiri atau menghitung nilai 5 sendiri, menghitung nilai 10 sendiri. Tapi input tetap sesuai. Kalau inputnya hanya 1 ya tentu yang diproses juga sekali. Kecuali nanti datanya pakai bukan data bebas ya, datanya umpamanya dengan nilai tertentu, umpamanya sekian persen dari atau perhitungan dari nilai awal, itu cukup sekali saja. Umpamanya kemarin tabungan dimasukin 1000, nanti dia akan bulan pertama bunganya sekian, bulan kedua sekian, nah, itu bisa. Tapi kalau datanya data bebas, itu harus setiap data diinputkan sendiri. Itu deh ya. Nah, itu hasilnya. Ya, nah, di ini udah ada. Kalau jalankan seperti ini terus, orang konstanta. Sebelum kita ubah programnya, dia akan seperti itu. Sebelum programnya diubah, hasilnya akan seperti ini terus. Ini yang 51A-nya dengan variabelnya berbeda. Tadi kan 3 ini ya. 3 kali banyak sisi. Cuman dia sama kan, hanya 1. Cuman dihitung 3 kali. Jadi kalau berarti 1 variabel ya kan, satu data. Cuman 1 data itu dihitung 3 kali. 2 kali 2 kali 2, 10 kali 10 kali 10, 5 kali 5 kali 5. Tapi jika dia berbeda antara ini A, B, C atau panjang, lebar, tinggi, berarti argumen ini 3 dipisah dengan koma. Makanya koma tidak boleh nama variabel kan. Nah, yang kedua, contohnya latihan 51A. Tolong dibuka juga dulu ya. Tolong dibuka. Tadi kan 51A. Ya, kalau di copy paste dia seperti ini keluarnya ya. Sama, datanya juga 3. Cuman datanya ada 3. Ini berarti dia 3 juga nampungnya. Double panjang, ini sama.
Double volume ruang sekarang ya, bukan kubus. Kalau kubus kan sama. Oh, panjang, lebar, dan tingginya sama. Makanya sisi disebut dia ya. Nah, ini dia ruang berbeda antara lebar dengan panjang dengan tinggi itu nilainya berbeda. Nah, di sini belum dibatasi lagi. Umpama sebut panjang 5, lebarnya 12 itu bisa diterima. Padahal lebar itu kan lebih pendek daripada panjang. Kalau tinggi terserah ya. Itu bisa lebih tinggi, bisa lebih lebar. Cuman panjang dan lebar ini belum dibatasi. Nah, nanti kalau mau dibatasi juga, jika panjangnya 5, oh salah, lebarnya harus lebih rendah daripada panjang. Itu nanti bisa diatur lagi dengan if atau dengan while. Jika panjangnya lebih besar, oh katanya salah. Lebih kecil dari lebar, katanya salah. Enggak disebut panjang deh kan, namanya panjang. Lebarnya pasti lebih tinggi. Kecuali sisi 1, sisi 2, sisi 3 ya. Itu terserah. Maaf ya. Bentar. Nah ini 3 buah karena dia berbeda. Kalau tadi sama kan, dihitung 3 kali, berarti diri dia dikali diri dia dikali diri dia, karena kan berbeda. Panjang sendiri, lebar sendiri, tinggi sendiri. Ya, dia ada 3, dipisah dengan koma ya. Nah rumusnya sama juga. Tadi kan 3 kali yang sama, ini 3 kali yang berbeda. Bisa juga nggak panjang lebar sendiri kan yang biru sebutkan untuk penggantian 2 baris ini bisa diganti dengan. Nah di mana waktu fungsi memanggilnya? Juga 3 data. Volume ruang, ini hasil yang sama, ini variabel biasa. Ini nggak saya buatin hasilnya di sini. Boleh nggak seperti tadi? Hasil saya buat. Makanya saya buat 2 versi ya. Ini dulu langsung di sini double-nya. Yang ini sini tidak double, double-nya di atas. Boleh, double-nya boleh. Ini didefinisikan dulu, baru diperintahkan. Kalau di sini langsung definisikan langsung perintah. Ini definisi langsung ya. Artinya boleh. Asal dia ada jenisnya dulu ya. Tapi kalau tanpa ini langsung hasil 1, 2, nggak mau. Ini tadi ya, ini di atasnya nggak ada. Nah, tekan error, nggak dikenal katanya. Nggak boleh langsung dia. Ini dia di bahasa C++. Kalau bahasa C ini nggak bisa. Ini harus didefinisikan dulu, baru dipanggil. Tapi bahasa C++ ini boleh. Di kapan saja dia boleh. Kalau bahasa C, harus di atas dulu semua. Didefinisikan dulu, baru dipanggil. Jadi tidak. Didefinisikan dipanggil boleh. Ini langsung didefinisikan, langsung panggil. Boleh. Udahnya boleh ya. Ini 3. Nah, di sini dia. Ada 3 data tadi, panjang dan lebar. 5 akan menjadi masuk ke panjang, karena sini panjang pertama ya. 2 akan masuk lebar, 3 akan masuk tinggi. Saya buatnya di sini kebalik. Ini apa? Ininya 2, ini 5, 3. Iya, 2-nya masuk ke panjang. Pokoknya yang pertama masuk ke sini. Yang pertama juga. Data pertama akan masuk ke argumen yang pertama juga. Data kedua ke argumen yang kedua juga. Dia nggak peduli data mana. Pokoknya yang pertama masuk ke sini. Yang kedua masuk ke sini. Kita tentukan yang 5 itu apa? Yang 2 itu apa? Oh, ternyata 5 itu jadi lebar. Ya ini yang kita tukar. Atau ini yang kita balik. Nah, itu ya. Jadi dia pokoknya yang pertama akan masuk argumen pertama, data kedua akan masuk ke argumen kedua dan seterusnya. Dia urutan yang menentukan, bukan besar nilainya. Nah, kalau besar nilai mau kita atur, kalau ini salah, oh kita bagi cabang. Tapi panjangnya salah. Harusnya lebih besar daripada lebar. Ini saya buat ini panjangnya 5, ininya 7. Itu kan kalau sini tetap diterima. Nah, di 3 sama. 5 masuk dulu ke sini, kemudian 2 masuk ke lebar, 3 masuk ke tinggi, baru dihitung. 5 kali 2 kali 3. 10 kali 3, 30. Kirim ke hasil 1 ditampilkan. Kirim lagi yang kedua. Data 5 tadi ditempa oleh 10. 2 ditutup oleh 7. 3 ditutup 4. 10 kali 7 kali 4. 280 gitu ya. Masuk lagi. Yang tadinya 10 jadi 7. Yang tadinya 7 jadi 5. Yang tadi 4 jadi 3 lagi. 35 kali 3, 105. Hasil keluar. Nah, ini kalau dijalankan, sama dengan tadi, hasilnya ya. Ini yang set W, ini nggak bisa set W. Yang set W juga akan teratur dia ya. Nah, ini kalau kita jalankan, jadi hasilnya seperti itu. Sama dengan tadi. Dia akan proses dulu 2 kali ini kan 5 kali 2 kali 3. Kemudian yang kedua yang menghitung 3 ini hanya 1 rumus. Itu dengan fungsi. Kalau tidak kita akan membuat 3 buah rumus. 3 buah variabel. Kalau input sama ya, kalau nanti variabelnya juga ini ada 9 variabel nih.
Nah, yang seperti ini kalau yang banyak seperti ini nanti ada caranya. Nggak perlu kita masukin 9 variabel, repot kan? 9 variabel baru ininya, tambah penampungnya 3, ada 12 variabel. Kalau kita pakai datanya variabel ya, karena konstanta itu nanti tidak efektif. Nanti gimana caranya? Nanti ada. Cukup kita 3 variabel saja di sini, 3 variabel penampung 6 lebih separuh kan? Ini kan ada 9 tambah penampungnya 3 ada 12. Tambah lagi panjang lebar tinggi 3 kan? Tambah lagi 3. 3 kali 5, 15 variabel kita sediakan. Tambah lagi volume kalau dipakai volume. Kalau pakai return langsung 15. Kalau pakai volume variabel sendiri lagi jadi 16. Tapi kalau dari inputnya nanti di fungsi atas, enggak. Di sini dia hanya panggil. Kosong argumennya ya. Di atas saja dia yang menghitung. Jadi kalau panggil 3 kali ya, 3 kali input. Variabelnya cukup 3 saja. Cukup 3 saja. Nanti itu ada yang. Ini kalau lihat nanti, kalau kita inputkan ya. Nah, dia tanya, kalau datanya salah gimana? Nah, dia tetap proses. Nah, saya jadikan contohnya. Ini. Nanti harus kita batasi. Datanya salah, dia tetap proses. Data yang salah. Karena pokoknya dia yang dikirimkan diproses, proses. Nanti harus kita batasi nanti. Umpamanya saya ambil nih minusnya 2. Sini min 2. Ya. Min 2. Ya. Dan di sininya yang belakangnya min 3 umpamanya. Seperti itu ya. Ini saya jalankan lagi, simpan. Nanti dia volume bagi dia lihat hasilnya. Tetap ditampilkan. Ya. Ruang dengan dimensi 5, ini belum diubah ya, saya ubah dulu. Ini rumusnya sudah diubah ya. Coba dulu ya ininya ya, komentarnya supaya lihat juga di sininya tadi yang berubah adalah min 2 ini ya. Di sininya min 3 gitu ya. Ininya harus saya sejajarkan ya supaya set W-nya sama nanti. Nah, ini ya. Dijalankan. Jadi data yang salah tetap diproses karena belum kita batasi. Kita hanya membuat fungsi ya. Jadi pelajaran-pelajaran yang kemarin harus digabung ke sini. Nih lihat. Ada volume minus. Ya. Itu tidak ada. Masa volume minus? Berapa itu tadi volume tangki apa? Berapa sekarang isi minyak kamu di tangki mobil kamu sekarang? Minus 30 liter. Mana ada minus? Volume kelas ini berapa gitu ya? 105 meter. Nggak ada. Minus 105 meter. Tetap diproses. Karena belum kita batasan. Yang kemarin makanya pembatas itu ada 2 kemarin kan. Kalau dia hanya kalau salah dipindahkan ke tempat yang itu ya atau komentar apa. Kalau dengan while minta ulang lagi dia. Ini datanya salah, min 2 enggak ada data min 2 gitu ya. Nah, di sini dia kita anulir saja ini salah datanya nih. Nah, gimana supaya anulirnya? Nah, yang udah kita pelajari kemarin. Nanti input yang dikirimkan ini tidak serta-merta diterima, diseleksi dulu. Makanya sistem input harus diseleksi. Sudah sesuai enggak? Nah, kalau ini kan tidak diseleksi. Oh, yang benar masuk diproses, yang salah masuk juga diproses. Tidak ada perseleksian di sini. Nah, makanya program berikutnya kita coba. Nah, ini sebelum masuk program berikutnya, program yang 51A dan 51 bagi yang sudah tadi ya, ini saya kembalikan dulu lagi. Tolong ditampilkan. Ya, itu untuk siapa yang bisa, tapi yang bisa juga akan berbeda, ada penilaian sendiri ya. Yang nggak mau ya nggak apa-apa. Tidak dilarang, tapi juga punya resiko sendiri. Kalau nilainya bagus ya bagus, kalau nilainya kurang ya tetap kurang, tidak ada tambahan. Silakan bagi yang boleh 51, boleh 51A. Karena itu beda ini saja ya. Masih data konstanta ya. Jadi kalau dijalankan ya itu terus ya. Jadi dijalankan keluarnya itu lagi. Seperti di programnya ya. Di programnya, di bukunya udah saya ini kan. Ya hasilnya ini terus. Kalau kita negatif nanti ya ikut negatif isinya. Kan nggak boleh. Masa ada isi yang negatif ya? Tidak ada isi yang negatif. Isi itu paling sedikitnya minimumnya itu 0. Tidak ada yang negatif. Ya.
Silakan, coba siapa yang sebut nama ya, sebut nama. Silakan, kalau ada yang sudah selesai sebut nama. Agak cepat ya, materi kita masih ada. Ayo, masih ada 2 bab lagi kita ya. Pertemuan kita hanya 3 dengan ini. Hari Jumat ini, Jumat depan sama hari besok, hari Senin ya. Hari Senin kita jam 1 aja ya, biar takut ada kuliah lagi kalian yang lain. Jadi jangan jam setengah 2, jam 1 saja ya. Senin tanggal berapa tuh? 18 kita jam 1 ya. Jam 1. Mengganti yang tahun baru lagi ya, libur tahun baru. Kemarin kan pengganti yang Natal. Cuti Natal bersama. Cuti tahun baru bersama. Kita ganti hari Senin tanggal 18 jam 1. Supaya kalau ada kuliah lagi yang setengah 3 kalian nggak mengganggu ya. Kemarin kan banyak yang live sebelum saatnya. Ayo, siapa? Boleh 51A. Hanya copy paste dan tampilkan, belum ada input ya. Nanti habis ini kita untuk memperbaiki data yang salah tadi. Kalau ada negatif ya nggak boleh masuk dong. Ya. Masa negatif? Volume negatif. Atau nanti berapa umurmu? Umur saya minus 19 tahun kan nggak ada. Ya. Jadi data-data yang salah itu harus diseleksi dulu. Ya. Nah, penyeleksinya ada 2 kemarin kan, dengan cabang atau dengan pengulangan. Kalau pengulangan suruh ulang, masukin yang benar. Sebelum dia benar dia akan minta ulang lagi. Atau kalau pengulangan enaknya di situ. Tapi yang kalau cabang pokoknya salah, udah dianulir. Gitu dia. Dia tidak ngasih toleransi, salah langsung dianulir. Kalau pengulangan, kalau salah disuruh ulang, bisa disuruh ulang ya. Oh salah, ulang yang benar dong. Masa sisinya panjangnya ada negatif. Nah, panjang itu boleh kecil 0 kan gitu kan. Kalau kita ngomong tuh, kalau mesin juga seperti itu dia. Kalau nggak kita batasin ya pokoknya ya mesin itu ya dia bisa disebut pintar, dia sih bukan pintar, konsisten dia ini ya. Dia konsisten. Kalau kita kan disuruh mengulang yang sama berkali-kali, akan nanti lama-lama jadi salah kan, bosan. Mesin tidak. Nah, kalau perintahnya salah kita kasihkan, ya dia akan memproses yang salah. Makanya kita harus membatasi. Ayo, dari sekian 30 orang masa nggak ada yang jadi satupun? Saya share nih Pak. Nah, siapa? Itu masih di disable ya, Pak. Ya, silakan. Udah. Ahmad Fatur ya. Silakan. Hanya menampilkan ya, nanti agak cepat ya karena masih banyak kita materinya. Share screen-nya masih disable Pak. Sudah saya share ya. Coba tampilkan. Yang lain juga dilihat, dicoba ya. Kalau ada masalah langsung tanya. Nah, ya cukup. Ya, Pak. Ya, itu yang positif. Ada lagi yang lain? Kita mau memperbaiki untuk input-input yang salah tadi. Pak. Saya coba Gamali ya, silakan. Bentar. Ya, Pak. Tandain dulu ya. Coba. Udah tadi, Pak. Coba yang lain. Ada yang lain? Nah, silakan, Lada. Iya, Pak. Ya, benar. Benar. Tutup. Sebentar ya, gantian ya. Siapa tadi? Ada yang ini silakan. Widya ya. 20 ya. Zaki ya. Zaki, silakan. Langsung aja. 20 Zaki. Oh, Jeremy, silakan. Sebelum kita itu ya, ayo sekali lagi, satu lagi, saya kesempatan satu lagi. Ya, silakan. Betul. Jeremy.
Ini ada yang bermasalah. Sini ya, sebentar. Tutup, Jeremy. Sebentar, saya lihat yang chattingnya. Siapa tadi? Nur Ali, Sudrajat. Apa masalahnya? Tampilkan inimu kalau masih salah. Ini laptopnya rusak apa programnya yang bermasalah? Si Nur Ali, Nur Alif, yang bermasalah itu laptopnya apa programnya? Jadi yang jelas ya kok. Bentar ya, saya ini lagi supaya ada yang baru datang. Jadi kalau bermasalah yang jelas ya, Bu, laptopnya yang bermasalah atau programnya yang error gitu ya. Kalau laptopnya nggak bisa saya bantu dari sini. Nah sekarang kalau nggak ada kita lanjutkan dulu yang tadi. Data-data yang salah tadi harus kita seleksi ya. Itu kalau tidak ya fungsi sama aja ya dengan tanpa fungsi. Data-data yang salah dia akan proses. Kalau nggak kita batasi permasalahannya. Ya, bentar ya. Pembatasannya ada 2. Jadi kalau ini di bawahnya nanti kalau data-datanya yang salah ini udah tinggal baca ya. Nah, parameter itu seperti inilah kira-kira isinya ya. Itu bisa berubah. Ini yang return tadi sudah. Ini kita untuk nilai yang salah. Ya. Nilai yang salah tetap dia akan proses kan. Nah, harusnya kita batasi. Yang paling gampangnya karena menggunakan cabang, pokoknya dianulir aja. Nah, di sini dia jika panjang sisinya kecil dari 0, ini yang kubus dulu ya. Hanya satu variabel walaupun di 3 kali itu, jika panjang sisinya kecil dari 0 dikirimkan 0. Pokoknya 0 aja. Soal nanti kalau not a number ada komputer yang nggak mau dia ya. Nanti ada juga munculnya malah panjang sisinya. Ya. Nanti ada yang nggak bisa, nanti kita return 0 ini pasti. Jadi jika panjang sisinya kecil dari 0, return 0. Artinya apa? Nggak diproses, nggak dihitung. Orang datanya salah kok, ngapain dihitung? Kalau yang tadi kan langsung dihitung juga, langsung dihitung. Berapapun masuk dihitung. Nah, di sini kita batasi. Jika panjang sisi kecil dari 0, return 0. Dikirimkan 0 ke outputnya sini. 0 saja. Hasilnya 0. Walaupun itu juga salah sebenarnya kan, 0. Pokoknya nggak diproses. Nah, kenapa 0? Kita nanti ada konflik di waktu kita inputkan 0. Hasilnya juga 0. Jadi nilai negatif dia juga 0, inputkan 0 dia juga 0. Tapi ini udah pasti di sini ya. Nah, nanti itu boleh kita kasih komentar itu nantinya. Dia 0 itu karena negatif atau karena emang inputnya yang 0 gitu ya. Jadi kalau 0 kan dia kosong ya, tidak ada volumenya. Nah, ini dikirimkan 0. Nah, ini nanti ada 2 data. Tapi kan ada yang ini akan hasil 0. Ini hasil yang diproses. Yang di bawah juga akan 0. Karena nilainya salah. Yang salah tidak diproses langsung. Salah apa? Udah 0, kirim 0. Nah, kalau kita menggunakan while, jika input nanti ya, kalau while udah, jika diinputkan negatif, inputkan data positif. Masukin negatif lagi, inputkan data positif, itu gunakan while ya. Ini jika ada PIN di sini ya, sein-nya. Ada input variabel. Itu baru bisa kita pakai while. Kalau di sini kan dia datanya tetap ini. 2 ya, 2 saja kan. Nah, makanya sini hanya bisa pakai cabang. Kalau dia inputnya apa namanya, disein-kan nanti variabel itu baru bisa kita buat dia mengulang kalau datanya salah.
Tinggal ditambahkan nih kan, while kalau di sini apa ditambahkan sisi kecil dari 0, Cin lagi. Namanya Cin panjang sisi. Ya kan? Kemudian di bawahnya while panjang sisi kecil dari 0, itu lagi Cin panjang sisi lagi. Masukin data positif, Cin panjang sisi. Sebelum dia datanya benar, dia tidak akan dikirim ke sini. Nah, itu dia kalau di sininya kita batasi. Sebelum dia benar, nggak dikirim. Kalau tidak, mau benar, mau salah dikirim. Makanya di sini dikoreksinya. Oh, kalau kecil dari 0, nggak bisa. Nggak usah diproses. Oh, kalau dia datanya benar, baru diproses. Nah, ini dia. Jadi data yang salah akan dianulir, tidak dihitung. Langsung dikasih 0. Ya. Nanti ada juga tambah return 0, berarti dia number. Tapi not number ada komputer yang bermasalah, nggak jalan. Lebih baik kita return 0 saja. Ini coba copy paste latihan 52 dan nanti sama 52 hasilnya ini kan. Nah, hasilnya akan negatif. Negatif. Itu dia ya. Jika negatif ya. Jika benar baru dinilai, dihitung. Nah, sama latihan 25A yang panjang lebar tadi. Nah, di sini dia karena ada 3, ceknya juga 3. Nah, menggunakan logika OR. OR ya. Tidak bisa hanya panjang saja yang kecil dia diproses negatif juga nanti. Juga jika panjangnya kecil dari 0 OR, nah di sini ya OR, lebar kecil dari 0 OR, tinggi kecil dari 0 di return. Salah satu jika panjang atau lebar atau tinggi atau lebih dari 1 atau 3-tiganya kecil dari 0 dikirimkan 0. Salah satunya dikirimkan 0, apalagi 2, apalagi 3. Ini gunakan OR, jangan N ya. N hanya semuanya benar dulu baru dikirim. Semua salah dulu baru dikirim 0 nanti. Ini jika panjangnya negatif udah 0. Lebarnya negatif juga 0. Tingginya negatif juga 0. Atau panjangnya lebar 0, kecil dari 0 ya 0 juga. Atau panjang lebar tinggi kecil dari 0 ya 0 juga. Panjangnya benar, lebarnya tinggi salah, tetap 0. Pokoknya jika salah satu ini ada yang negatif, maka langsung dikirimkan 0. Jadi ada 3 soalnya tadi kan. Tidak bisa kalau tadi kan hanya 1, sudah cukup. Jika panjang sisi kecil dari 0, udah selesai. Karena dia hanya 1 variabel. Kalau lebih dari 1, semuanya juga dicek. Ini ada 3. Ada panjang, ya, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nanti panjangnya juga dicek, lebarnya juga dicek, tingginya juga dicek. Jika dia tidak memenuhi syarat, nah di sini memenuhi syaratnya harus positif kan, 0 ke atas. Berarti dia langsung dianulir, kirimkan 0, tidak perlu dinilai, dihitung. Ini kan hitungan di sini. Pokoknya jika panjang atau lebar salah satunya ada yang salah, langsung tidak dihitung. Kalau tiga-tiganya benar, nah ini besar dari 0, besar sama dari 0, besar sama dari 0, baru dia jika salah kan, besar sama dari 0. Besar sama dari 0, besar sama dari 0, ini kan besar sama dari 0 salah. Besar dari 0 salah, besar dari 0 salah. Tapi kalau ini kecil dari 0 benar langsung sini. Udah dapat 1 aja langsung dia. Enggak ngecek lagi yang lain. Karena sudah 1 aja udah OR udah benar dia. Tapi kalau tiga-tiganya disalah baru ke sini. Nah, boleh nanti bolak-balik. Oh, saya maunya yang salahnya di atas boleh, cuma tandanya berbeda. Jika ini di atas semuanya, saya mau ininya di atas boleh. Panjang besar sama dari 0 N, lebar besar sama dari N, tinggi besar sama dari 0, baru double volume panjang kali lebar kali tinggi, return volume. Di bawahnya ini else return, harus pakai else ya, else return. Ini yang lebih simpel. Hasilnya sama. Jadi caranya bisa beda-beda. Lebih paste. Ini Lebih paste ya, latihan 52 dan 52A. Nanti boleh nanti yang ditampilkan terserah nanti. Jadi kita akan mengecek data yang salah tidak perlu diinputkan. Nah, itu tujuannya. Ini sebenarnya sudah kita pelajari waktu cabang ya. Nah, di sini kalau fungsinya, nah, kita praktekkan lagi di sini gitu ya. Nah, ini ada datanya negatif, ada negatif, ada negatif. Kita kirimkan tidak usah dihitung. Jika dia negatif, udah. Nah, jika dia positif, baru dihitung. Nah, kalau saya jalankan, nah, ini ya, ada negatif, langsung 0. Ini negatif, udah 0. Nggak perlu 2 kali 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2, nggak perlu. 10,
baru proses. Karena dia sini positif, ya kan, masuk ke sini. Ini negatif lagi, udah dikirim 0. Ini kalau saya tampilkan ya hasilnya ya. Hilang, Bos. Jika saya tampilkan hasilnya. Nah, ya, yang negatif tadi nih nggak dihitung. 0. Negatif dari 0. Tidak perlu ya orang salah ya. Yang salah tidak perlu proses. Hanya menambah-nambah menghabiskan energi saja. Nah, nggak perlu, tidak salah. Jadi sudah terseleksi. Cuman dia langsung dikirimkan, tidak dikoreksi ya. Pokoknya salah, udah salah kamu. Langsung dihukum, tidak dinilai. Tapi kalau dengan while nanti kita bisa mengulang. Ulang dulu datamu salah. Nah, itu ya. Dikasih kesempatan mengulang. Memperbaiki data yang salah. Di sini kalau cabang tidak. Cabang dia akan, kalau dia salah ya pindah ke tempat yang lain. Jika salah, ini udah. Kalau benar baru. Nah, kemudian yang kedua yang sama dengan yang tadi, program sebelumnya ya. Cuman kita batasi juga untuk panjang, lebar, dan tinggi. Jadi ada tiga komponen yang harus kita kontrol. Panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Jika dia panjangnya yang salah atau negatif, atau lebarnya yang negatif, atau tinggi yang negatif, dia 0. Salah satu saja, dia kirim 0. Jadi ada 3 harus dilihat. Logika or. Tadi mau yang ini, saya maunya ini yang di atas, Pak. Boleh, tapi syaratnya nggak boleh ini. Syaratnya menjadi, jika panjangnya besar sama dari 0, N, lebar besar sama dari 0, N, tinggi besar sama dari 0, baru volume panjang lebar tinggi, return volume, L-nya di bawah return 0. Nah, saya lihat nanti ada nggak yang bentar. Bentar saya lihat dulu ya. Bisa dua-duanya ya, bisa kita gunakan dua-duanya. Tapi ininya jadi N, ini jadi N, ini jadi pindah ke bawah, ini pindah ke atas, ininya besar sama. Jadi caranya berbeda. Yang benar di sini kan, ini kan yang salah yang 0. Yang benarnya else-nya kan. If-nya 0. Else-nya yang benar. Nah, kalau kita maunya if-nya yang benar, berarti dia ini besar sama, or menjadi N, or menjadi N. Yang benar di atas, yang return-nya ke bawah. Dulunya boleh. Hasilnya sama. Yang salah tidak diproses. Jadi tidak satu cara untuk menyelesaikan masalah yang sama. Itu di teknik umumnya ya. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah yang sama. Jika inputnya sama, hasilnya akan sama. Caranya bisa berbeda. Jadi nggak perlu kamu nyontek ujian sama teman. Ya. Ini sama. Ini ada 3. Ini lebarnya yang salah. Ini tadi tingginya yang salah ya. Tetap dia akan dikirimkan 0. Dia tidak diperbaiki. Kita tampilkan lagi ya. Di program sudah ada juga, di Word-nya sudah ada ya, di Word-nya. Nah, ini yang hasil. Ini min 2-nya. Ya 0. Min 2-nya 0. Ini min 3-nya 0. Ini yang benar, 7. Ini data. Nah, sehingga fungsi yang kita buat, dia juga mengirimkan data yang benar saja. Tidak perlu dia memproses data yang salah. Walaupun dikirimkan juga ya, dikirimkan 0. Nah, ada cara yang lain lagi, dia not a number katanya. Tapi tidak semua komputer bisa seperti itu. Dia ada yang hasilnya nanti malah dia negatif, hasilnya negatif. Cuma negatifnya bukan hasilnya negatif, tetapi adalah panjang lebar, tinggi atau sisinya yang negatif. Nah, itu ada seperti itu. Jadi kita lebih aman kita menggunakan return 0 daripada not a number. Ini ada cara yang di bawah. Contohnya di bawah ini. Nah, not a number deh ya. Ini kita pokoknya yang benar jika punya sisinya yang benar ya besar dari 0 diproses. Kemudian ini biarkan kosong bawahnya. Kembali ya di atas tadi ya. Itu kan kecil sama, ini besar sama. Baru diproses,
Jika yang lainnya salah. Nah, yang salahnya ini nanti dia dikirim outputnya not a number. Bukan bilangan katanya. Nah, karena tidak ada return di sini ya. Tidak ada return. Nah, lebih bagus ini yang di atas. 0 saja, 0 salah nih. Oh, negatif salah. Bisa saja ya. Tapi kalau yang 0 ini nggak bisa ini di atas. Ya. Kosong nggak bisa ya. Dia harus yang benar dulu, baru yang salahnya di sini. Nggak pakai return di sini. Kalau return 0 udah sama dengan tadi. Return 0 sama dengan tadi. Nah, yang ini satu lagi. Hasilnya. Ini kita baru yang masuk. Nah, lihat nih. Nanti kita inputnya banyak ya. 3. Ini kan baru 3. Kalau nanti yang ruang ini jadi 9. Tambah ininya 12. Tambah lagi variabel di atasnya 3 menjadi 15. Jika pakai volume lagi menjadi 16. Nah, itu ada caranya nanti yang lebih sederhana. Dia juga menghitung 3 kali. Tetapi tidak perlu kita say-in-nya sebanyak 3 kali. Bukan say-in 3 kali ya, 3 kali 3. 9 ya. Nah, nanti ada yang ini argumennya kosong itu nanti. Nanti kita coba mungkin minggu depan. Kalau ini sekarang kita coba yang ini dulu ya. Yang say-in lagi ya. Nah, sebelum saya masukkan yang datanya variabel nih ya. Latihan 52 sih datanya variabel. Ada input. Ya, ini ada input. Nah, sebelum masuk ini, yang tadi dicoba ditampilkan dulu bagi yang belum ya, bagi yang belum. Latihan boleh latihan 52, boleh 52A. 52 adalah kubus, 52A-nya adalah ruang. Bagaimana sisinya berbeda. Silakan ditampilkan ya. Yang belum tapi yang belum. Tadi sudah ada 3 orang atau 4 orang ya. 3 orang ya. 1, 2, 3, 4 orang. Sekarang silakan siapa lagi? Latihan 52 dan 52A. Sebelum kita masuk ke yang variabel. Anggreni ya, Siti Anggreni. 8. Ya. Ini yang 0 dia, yang data salah. Ya, ini 8 ya. Sebentar ya, gantian ya, saya tandain dulu. Saya tandain dulu ya, sebentar. Siti Anggreni. Sebentar ya. Silakan yang lain, siapa lagi? Mencoba, Pak. Gantian ya. Siapa? Daniel ya. Ya. Benar. Sebentar ya, saya ini dulu. Daniel Chandra ya. Kemudian gantian ya, sebentar. Mau coba, Pak. Sebentar dulu ya. Siapa sekarang? Rafid, Pak. Siapa? Rafid. Coba silakan. 13. Coba tampilkan. Ya, benar ya. Satu lagi. Satu lagi. Ya, Pak. Betul dulu, Rafid. Ya, siapa? Gali Irfan, Pak. Coba. Ya, benar. Sebentar ya. Jangan di ini dulu, biar saya tandain dulu nih, temanmu. Gali Irfan. Satu lagi, siapa? Satu lagi. Kasih tempatan. Satu lagi, sebelum kita lanjut. Ayo. Saya dong, Pak. Silakan. Bagian ini satu lagi ya. Nah, silakan. Ya, benar.
Nah, nanti kita masuk yang variabel ya sekarang. Datanya data variabel. Nah, nanti di sini kita bisa memilih nanti untuk apa namanya, kalau terlalu banyak dia kita menginputkan kan programnya kepanjangan. Nanti akan kita buat dengan cara yang lebih sederhana. Hasilnya sama itu ya, hasilnya sama. Nah, program itu seperti itu. Jadi programnya bisa berbeda. Ada yang lebih pendek caranya, ada yang lebih panjang. Ini yang ini dulu, kita ikutin yang ini dulu. Karena ini argumennya semuanya program yang tadi diproses di fungsi kubus atau ruang ya tadi ya. Yang argumen daripada fungsinya ada isinya. Nah, ini kita masuk ke ini dulu. Apa namanya? Latihan 52C. Ya. Kalau 52B ini sekarang lewatin, tidak semua bisa ininya ya. Ada yang hasilnya nih benar not a number, nanti ini ya negatif tadi. Yang benar di atasnya. Kalau tadi kan kecil dari 0 return 0 ya. Kemudian yang benarnya bawahnya return panjang kali sisi panjang sisi. Sekarang dia yang besarnya yang diproses. Yang ininya dibiarkan tidak pada return 0. Nah, nanti ada dia yang benar seperti ini. Net a number, tapi ada juga dia minus 2 hasilnya di sini. Minus 5 kan salah. Nah, makanya nggak usah. Kita pastikan aja dia 0. Lebih baik gunakan return 0. Jadi yang 52B ini kita lewatin karena belum tentu semua komputer memproses yang sama. Ya. Makanya saya lewatin ini ya. Tapi kamu coba nanti di rumah. Ya, ini boleh coba. Kalau hasilnya di sini nambah sudah benar. Tapi kalau hasilnya ini min 2, ini min 5, itu berarti punya kamu ininya pakai return 0 aja nanti ya. Kalau itu data yang salah. Nah, itu aja tandanya ya. Sekarang kita masuk yang datanya variabel. Latihan 52C. Kalau tadi kan hasilnya itu terus. Jika dijalankan ini lagi, dijalankan ini lagi, dijalankan ini lagi kan. Itu aja hasilnya. Nah, sekarang kita masuk latihan 52C di mana dia datanya adalah data variabel. Dan bisa kita ulang nanti. Kalau konstanta nggak ada gunanya diulang. Masukin 3. Akan dipanggil dia 3 kali ini. Dimasukin 3. Ini karena dia nilai argumennya yang 1. Gimana nanti yang 3? Kita lihat di bawah. Akan lebih panjang lagi ya. Nah, ini dulu yang kita coba latihan 52C. Jadi 52B-nya ini aja nanti ya. Dicoba masing-masing aja. Nggak dijamin dia benar semua masalahnya ya. Latihan 52C. Nah, di sini dia datanya tidak konstan lagi. Datanya tergantung dari input kita masing-masing. Kalau tadi ada 5 orang yang menjalankan hasilnya sama. 3 orang yang menjalankan hasilnya sama. Karena dia datanya tidak ada pergantian input. Inputnya tetap, walaupun dia bukan konstanta ya. Bukan konstanta, tetapi dia nilainya sudah tetap. Kalau nggak diubah, ini kan variabel nih. Volume hasil, ya ininya kan, ini kan juga. Konstan. Nah, di sini kita, ini juga tadi ya. Ini yang, kalau ini mungkin saya balik dulu. Return 0 aja ya ini ya. Ini diganti aja return 0 ya. Sebentar. Takutnya ya, tidak semua bisa ya. Kalau bisa ya ini dia return 0. Boleh. Ini kalau ada masalah nanti kita ubah yang di sini. Ini saya siapkan. Ya, panjang kecil dari 0, return 0, baru dia diproses sama dengan tadi ya. Dengan ini. Return 0, baru nilai. Return 0, baru dia. Nah, ini coba dulu. Ini kalau yang salah dia number nanti ya. Kalau umpamanya kamu nggak muncul, nanti saya kasih yang ini. Nah, diperbaiki nanti. Tidak semuanya ya. Itu udah berapa kelas seperti itu. Ada yang bisa, ada yang. Nah, ini yang variabel. Import kan di sini dia. Import. Panjang sisi kubus pertama apa? Yang kedua berapa? Yang ketiga berapa? Baru masuk sini. Input sini akan masuk sini sama yang tadi. Cuman dia datanya berbeda-beda ya. Tadi kan tetap. Baru dia akan kirim sama. Kirim lagi panjang sisi. Jika kecil, jika dia besar dari 0, diproses. Kalau tidak, kirim not a number. Dibiarin not a number. Masuk lagi yang kedua, dicek lagi. Nah, datanya ini bisa berbeda-beda.
Kita coba ya. Kita coba. Nanti kalau kamu ada munculnya negatif dia itunya ya, nanti saya tunjukkan perbaikannya, nanti kita perbaiki aja. Nah, ya. Dia tidak langsung hasil. Dia minta dulu input karena ada in. Masukkan dulu katanya. Saya mau ini 5. Ini min 27. Ini 45 umpamanya kan. Lihat ini yang not a number dia yang saya yang pakai tadi. Kalau nggak muncul not a number yang negatif nanti, dari kita ubah. Dia harus pakai return 0. Return 0. Gitu ya. Nih. Datanya coba lagi bisa. Kalau tadi diubah itu apa? Ya itu lagi kan. Nah, seperti ini. Oh, yang pertamanya yang minus. Yang keduanya tidak. Yang ketiganya juga minus. Nah, diproses. Itu apa diproses? Ya, karena dia nggak sejajar ini nggak saya set W ya. Set W dia sejajar semua. Dia sejajar. Sudah ya. Nah, ini dicoba. Tampilkan nanti ya. Ini saya sekalian perbaiki, coba perbaiki yang ini. Coba ditampilkan bagi yang sudah. Nanti yang agak panjang yang berikutnya, agak panjang deh ya. Nah, itu nanti yang kita kita gunakan cara yang lain nanti. Ayo siapa? Biar kelihatan ya. Ini nomornya jalan apa tidak juga. Coba ya. Datanya kamu yang masukin ya. Nah, nanti baru minusnya terserah. Pertama yang belum dulu ya, yang belum dulu. Nanti kalau nggak ada ya, itu semua nanti saya kasih kesempatan. Tapi kita kasih kesempatan dulu yang belum. Ini baru berapa orang? 3, 5, 3, 7 baru 9. 9 orang baru ya. Dari 35 orang. Ya. Ayo, siapa lagi? Copy paste ya, latihan 5, 2, C. B-nya nanti kamu coba sendiri di rumah. Masing-masing ya. Kalau dia numbernya muncul, itu bagus. Kalau enggak, berarti kamu nanti untuk ininya lihat yang program sebelumnya. Nah, nanti saya ini juga di sini makin tahu nanti kita cek. Kalau enggak nanti ini saya ubah. Ada yang saya ubah nanti ya. Kita ubah. Nah, hanya menambahkan salahnya tuh dikasih dengan return 0. Sudah selesai ya sebenarnya. Kalau dia numbernya nggak muncul ya. Ayo, siapa? 52C, Pak. 52C ya, 52C. Saya coba, Pak. Arif ya, silakan. Nanti diinputkan ya. Diinputkan datanya, kasih ada ya data yang negatif biar kelihatan ada yang salahnya. Ya, ya silakan. Tidak perlu semua negatif ya. Ya. Berbeda datanya biar. Nah ya. Nah ya, negatif dia akan mengirim 0 ya. Yang lain? Ayo. Arif sudah. Yang lain silakan. Pak, saya mau nyoba, Pak. Silakan.
silakan. Pak. Nah, itu kan negatif kamu kan? Ini salah nih. Nanti perbaiki nanti. Kita Oh iya, Pak. edit. Kita kan lihat nih. Data yang kedua kamu negatif ya. Harusnya kan Nah. 0 atau number. Oh iya, Pak. Coba tutup. Ya, coba salah ya. Iya, Pak. Baru, Nanti dibenerin lagi. yang lain nanti kita perbaiki ya. Ya, Pak. Nunggu yang lain dulu sekalian. Ada lagi yang lain, coba. Kelihatan kan? Tadi si Noval dengan Arif berbeda hasil ininya, yang negatifnya. Nah, nanti ini kita perbaiki. Bagi yang salah, makanya coba jalankan dulu biar ketahuan. Tidak semua komputer ternyata dia bisa not a number itu tanpa kita kasih perintah. Kosong saja dia. Kalau ada dia yang kita kasih kosong, dia langsung not a number. Tapi ada kosong, ditampilkan nilai negatif, tetapi bukan hasil perhitungan, panjang sisinya. Ya, panjang sisinya. Nah, itu kelihatan nanti dari komputer ya masalahnya. Nanti kita perbaiki. Supaya yang salah tadi menjadi benar. Nah, itu ya. Ayo. Siapa lagi? Kalian beradanya yang mana? Yang muncul dia number atau tanda negatif? Nah, ini yang ininya kita perbaiki aja ya, nah ininya. Supaya semua hasilnya pasti. Ya. Baris di atasnya tadi. Baris di atas ini ya. Tadi kan di sini salah, ada salah ya. Baris ke 18 nggak salah. Setelah return lah pokoknya. Ini salah kan? Nah, yang ini tuh kita tambahkan di sini, kita ganti. Ininya salahnya biarkan aja. Di ketik sini saya lihatkan dulu hasilnya saya ya. Nanti baru setelah kita berpikir hasilnya apa. Nggak ada yang rubah, cuma tambahkan aja di sini ya. Bentar. Saya lihatkan dulu hasilnya. Kalau yang negatif ya. Kita lihatkan dulu hasilnya ya. Nanti baru kita ubah supaya semuanya standar. Kalau ini enggak. Ada yang negatif, dia ada yang not a number. Umpamanya nih min 25. Ini 345. Ini 72 gitu ya. Minus 72. Nah, ini kan yang benarnya proses ya 45 kali 45 kali 45. Ini not a number. Tapi ada yang muncul nanti dia minus 25, ada minus 72 ya seperti tadi. Ya. Nah, gimana perbaikinya? Nah, kita jadikan aja dia pokoknya kirim 0 saja. Kita pastikan kalau ini kirim 0 pasti ya. Kalau dia kosong tidak pasti, ada yang dikirim number, ada tidak. Ini lihat di if ini kan panjang sisi. Ini kan ada salah huruf besar ya. Ditambahkan sini return 0 titik koma. Ya. Di depan salahnya ya. Di depan salahnya ditulis, ini saya besarkan. Nah ya, depan salahnya nih. Nah, ini salah tadi kan, salah. Diketik return 0. Ini aslinya kan begini. Nah, tulis itu return 0 titik koma. Simpan lagi. Ya, simpan lagi. Baru dijalankan. Isi yang negatif, lihat. Dia akan mengisi 0, bukan minus lagi. Tadi siapa yang terakhir? Nanti kita cek lagi ya. Si Noval ya. Nanti si Noval dicek lagi. Benar nggak dia? Sudah kembali menjadi 0. Itu maksudnya. Nah, ya. Nih kalau saya jalankan. Kalau tadi kan dia number saya kan. Nih saya jalankan. Kita tampilkan dulu ya. Nah, tadi dia kan number. Ada yang minus muncul ya. Minus 23. 42. Minus 15. Nah, 0 dia kan. Nah, pasti. Kalau ini pasti 0. Tidak ada komputer yang berbeda. Nah, kalau tadi number tadi bisa berbeda. Ada yang minus ininya yang muncul, ada yang
hasilnya not a number. Nah, yang ini kita gunakan supaya standar saja. Tapi bagi yang udah not number nggak apa-apa, nggak usah diubah ya. Dia masih diperbolehkan. Tapi kalau ini pasti. Ini pasti. Kalau yang kosong di sininya itu bisa dia ditampilkan not a number, none ya, atau nilai negatif yang muncul. Negatifnya bukan volume ya, tapi adalah panjang sisinya. Yang ditanya yang diproses volume kok yang muncul panjang sisi, kan salah. 2 kali salah lagi kan. Udah negatif, bukan volumenya lagi. Kalau volumenya masih mending lah. Berarti dia if-nya nggak jalan gitu ya. Tapi udah salah, negatif lagi kan. Double salahnya. Nah, ini kita pastikan aja 0. Return 0, itu pasti deh ya. Nah, nanti siapa tadi? Noval, coba ditampilkan lagi kamu. Noval. Iya Pak, iya Pak. Coba. Udah pasti benar deh ya. Yang lain juga ya, silakan. Pasti yang negatif ya. Ini Pak, udah benar Pak. Benar ya. Itu pasti ya. Iya, Nah, iya Pak. silakan. Tuh. Sekarang siapa lagi? Ayo. Sebelum masuk kita program yang berikutnya, yang inputnya cukup banyak kalau kita ingin menampilkan seperti ini. Ini kurang efektif. Tapi benar ya, nanti cukup ininya benar, cuman ada lagi caranya yang lebih efektif nanti. Ya, nanti dari program seperti itu, ada permasalahan-permasalahan, nanti diperbaiki dengan cara yang lain. Ya. Ayo, siapa lagi? Kita satu contoh lagi ya, selesai. Udah hampir 2 jam. Ayo, siapa? Silakan. Yang ini 25C ya, kanannya 1 ya ininya ya. Nanti yang berikutnya dia datanya berbeda. Masukin negatif ya, datanya ada yang negatif, ada yang positif. Jangan negatif semua. Ya. Cukup. Itu datanya coba yang berbeda deh harusnya ya. Nggak apa-apa, cukup. Siapa barusan? Yang barusan siapa? Fadil Pak, Fadil. Fajar ya. Fajar. Fadil Pak. 16. 16. Ya. Fadil ya. 16 Pak. Ya. Ayo siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Nah, kalau dia return udah pasti ya, 0. Tapi kalau kosong, itu ada 2 kemungkinan. Bisa dia dikirim not a number, atau ya itu tadi, sisinya yang dikirim, bukan hasil perhitungan. Nah, itu kan salah. Nanti lebih pastinya nanti, kalau yang nggak lebih aman kita gunakannya return 0. Ya. Ayo, siapa lagi? Ini kan juga 3 ininya ya. Inputnya 3 kali kita menginput ininya sein-nya kan, sein-nya 3 kali nih. Sein Q1, Q2, Q3. Kalau volume ruang agak panjang. Sein 1, ruang 1, panjang 1, lebar 1, tinggi 1. Sein 2, lebar 1, tinggi 1, lebar panjang 2 ya. Panjang 2, lebar 2, tinggi 2. Yang ketiganya panjang 3, lebar 3, tinggi 3. Kan banyak nih. Ini juga 3. Ini ada bisa yang lebih sederhana nanti. Ininya kosong tapi nanti. Ya, ini yang kosong. Argumennya kosong nanti ya kita coba ininya kosong. Itu lebih sederhana. Kita tidak perlu 3 kali mau dipanggil, 3 kali input, tidak perlu. Ya ininya ya, sein-nya 33. Cukup satu sein ini bisa 3-3-nya diisi. Dia akan ulang. Nah, nanti caranya berbeda. Ayo siapa lagi sebelum kita lanjutkan lanjutkan yang latihan 25C dulu. Ayo. Masih ada? Kalau tidak, saya lanjutkan ini program terakhir untuk hari ini. Yang ruang tadi, yang volume ruang tetapi dengan data variabel. Latihan 52D. Nah, ini panjang nih kan, nah, lihat. Nah, nanti ada cara yang pendek ya, cara yang pendek nanti ada nih. Karena kita memanggil 3 kali, sedangkan masing-masing inputnya 3. Kabur 3 kan, kalau 5 gimana? Lebih panjang lagi.
Ya kalau 3, kalau 5 kali panggilnya gimana? Datanya 5 kali, panggilnya 7 kali, itu kan panjang sekali. Ya. Nanti ada cara yang lebih sederhana. Ya. Copy paste latihan 52D. Nah, ya. Ya return no ya. Saya kecilkan lagi terlalu besar. Ini latihan 5D yang terakhir hari ini ya. Latihan 2, A52D. Ini yang tadi volume ruang yang datanya konstanta. Sama dengan tadi ininya fungsi apa? Fungsi volume ruang tidak ada yang kita ubah-ubah sama dengan tadi. Jadi di sini dia yang memanggil. Nah, kita mau memanggil di sini 3 kali. Masuk 1, masuk 2, masuk 3. Nah, jadi 3 variabel isinya kan. Ya 3 masing-masing berbeda. Kalau ininya sama ya nilainya sama nanti. Supaya berbeda dia harus berbeda. Kan repot ini. Nah, nanti ada kosongin aja. Jadi di sini nanti inputnya. Sekali input, saya ini sekali ya untuk 3 variabel, udah dipanggil 1 masuk untuk yang pertama, panggil 2 masuk ke 3. Nanti ada caranya. Nah, di sini kita buat yang sama dulu aja. Ya, karena dia 3 kali panggil, 3 kali variabel, berarti ya umumnya sama. Sein, panjang, masukin panjang lebar tinggi yang pertama. Panjang sein 1. Ini boleh kita ini kan ya. Saya ambil yang di bawahnya nih, tanpa sein-nya berkali-kali, sekali aja. Ya. Sein panjang 1, tanda besar 2 kali, sein lagi lebar 2, lebar 1. Ini yang di bawah ya. Ini boleh. Yang di Word-nya ada nggak saya? Sebentar. Di Word-nya itu ya. Belum di ini masih sein masing-masing ya. Nah, sini boleh ya. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Jadi ada ini tulisannya yang jadi komentar di bawah itu boleh ganti yang di atasnya. Ya ini boleh ganti ini. Yang ini boleh ganti ini. Kan lebih pendek ininya ya. Tidak sein-nya ini salah. Sein-nya cukup sekali. Cuman variabelnya tetap 3. Lebih pendek kan ini. Hilang ini nih. Sein ini hilang, ini sein ini hilang tambah titik koma ya. Nah, di bawahnya. Panjang sein panjang 1 tanda ini dulu ya, tanda sein dulu. Sein, tanda sein, panjang 1, tanda sein lagi, lebar 1, tanda sein lagi, lebar 2. Ini kan tidak. Sein, tanda sein, panjang 1, titik koma. Sein lagi, tanda sein, lebar, titik koma. Kan repot. Nah, ini lebih. Dua-duanya bisa hasilnya sama. Ini seperti yang di buku saya taruh. Ya. Nah, ini kalau dijalankan, datanya ya, ini 3 kali. Nah, ini kalau yang seperti ini, masing-masingnya boleh pakai enter, boleh pakai spasi. Kalau enter di kepanjangan ke bawah kan, ada 9 kan. Nah, lebih spasi aja. Ya. Jadi saya tampilkan. Saya tampilkan ya. Nah, masukkan panjang, lebar, dan tinggi. Kasih juga ada negatif tadi ya. Yang negatif. Coba dulu yang normal dulu. 2, 3, 4. Oke, masuk. Spasi ya. Min 3, 5, 7. Antara. 10, 4, 6 gitu ya. Ini yang di atas nih, panjangnya 2, lebarnya 3 katanya kan. Nah, tetap diterima karena kita batasi. Cuma yang negatif yang dibatasi. Ini min 6 di bawah umpamanya. Min 6. Ya. Nah, dengan panjangan. Nah, ya kan? Hanya ini yang diproses. 2 kali 3 kali 4. 6 kali 4, 24. Min 3 udah langsung 0. Nah, ini kan inputnya nih. 9 kali input ini kan. Kalau inputnya nggak masalah. Ini programnya kan banyak. Variabelnya ada 9. Tambah penampungnya 3. Ada 12. Tambah lagi yang di fungsi volume kubusnya ada 3 lagi tambah 4. Ya kan? 12 ditambah 4. 16. Variabel. Nanti bisa kita jadikan hanya 3 tambah 3 hanya 6. Lebih pendek, hasilnya sama. Ini kalau tambah lagi variabelnya, nambah lagi ini ya, panggilannya. Ya.
Data yang berbeda. Nah, ini saya buat yang benar dulu. Nah, ini yang benar dia. Kalau benar, ini benar, ininya salah. Ininya benar lagi. Atau dua salahnya, Bapak. Nah, sama saja. Satu saja salah, apalagi dua ya. Nah, terakhir ya. Katanya variabel yang bisa kita atur. Nah, ini lebarnya masuk semua. Tapi kalau lebarnya panjang nih, ini di batas ya, ini akan nggak sejajar ya. Nah, itu lebarnya kita menghitung sampai berapa kita menentukan. Ini karena dia, datanya ada yang pecahan 6,5 spasi 5,2 spasi 7 minus 7,1 5 8 12,6 6 9 nah, sama pecahan tetapi yang benar, data yang salah tetap dikirimkan 0. Kita berulang boleh. Intinya cukup panjang kan? Nah, nanti akan kita ubah dia dengan program yang lebih pendek, hasilnya sama. Nah, itu ya. Kalau program lebih pendek hasil berbeda ya, program yang berbeda namanya ya. Nah, sekarang latihan terakhir itu latihan 52D. Silakan siapa yang belum dulu terutama ya. Yang belum supaya sama-sama dapat punya cadangan nilai tambahan. Ya, silakan. Yang terakhir ini kita ya, terakhir. Ayo siapa? Silakan. Silakan. Jadi kita hari Senin nanti jam 1 aja ya. Atau nggak ada lagi kuliah, nggak apa-apa lah, jam 1 aja lah. Udah selesai sholat itu ya. Tapi nanti kalau ada lagi yang kuliah, tambah, kan pasti ada tambahan juga karena yang pasti hari Kamis dan Jumat itu banyak yang kena libur. Itu yang resmi ya, apalagi kalau dosennya berhalangan. Kemungkinan ada, lebih baik kita percepat aja ya, jam 1. Sampai setengah 3 cukup sebenarnya ya. Apalagi kalau masuknya cepat datangnya. Ini kan masih banyak yang harus menunggu dulu. Silakan, latihan 52D. Nanti kita masuk yang minggu depan hari Senin ya, hari Senin sama ya. Kita selesaikan, kalau bisa kita selesaikan. Supaya nanti sama-sama dapat Mbak Perai ya. Ayo silakan. Ayo. Atau kita selesaikan. Saya kasih kesempatan dulu. Saya kasih kesempatan. Copy paste latihan 52D ya. Coba dijalankan. Share. Ya. Share lagi boleh nggak Pak? Ayo silakan. Saya boleh nggak Pak? Silakan kalau nggak ada lain nggak apa-apa. Sekarang bebas. Nggak ada yang. Fatul dulu deh. Ya. Siapa? Rafid dulu. Silakan, Rafid. Ya, ada yang negatif ya. Coba ulang lagi dulu. Ulang lagi. Yes dulu, yes. Jangan keluar, Musa. Jawab yes. Jangan di-close. Itu kan ada Y, jawab Y kan? Iya aja. Nah. Kata yang berbeda tapi ya. Kata yang berbeda. Berarti masukin yang Iya, data yang berbeda masukin.
Terserah, datanya bebas saja kan. Ya, cukup. Siapa lagi tadi yang siap? Ya, Pak. Ya, silakan. Atur ya, silakan. Isi data yang berbeda ya. Enter boleh ya, cuma panjang ke bawah deh kan tuh lihat tadi. 24 di enter, minus. Pemasukannya boleh. Kalau lebih dari satu tuh boleh pakai enter, boleh pakai spasi. Ya. Ulang lagi dulu. Atur, ulang dulu. Yes, dulu. Nah, ya, data yang berbeda ya. Bang, kamu salah nanti tuh, kutip tuh salah tuh bukan angka itu. Kamu coba aja nanti hasilnya gimana. Oh, nanti dia nggak ngitung itu. Kalau kutip itu bukan angka. Ya, cukup. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Bebas ya. Yang sudah juga boleh. Yang sudah juga boleh. Saya Pak. Siapa? Rada ya? Silakan. Rada, silakan. Dua kali hitung lah minimal ya. Data yang berbeda. Satu lagi datanya tuh, kan 3 dia ya. Enter. Enter. Enter dulu. Nah, baru data kedua. Kan dia minta 3. Panjang, lebar, dan tinggi kan. Baru 2 dia tetap minta ya. Nanti diulang lagi ya dulu ya. Baru spasi dulu baru minus. Itu ada. Ya, ulang dulu. Jadi yang negatif. Coba semuanya nggak ada negatifnya. Ya, benar. Betul. Masih ada 5 menit lagi kalau masih ada. Pak, saya Pak. Coba lagi Pak, Pak. silakan. Saya tunggu dulu Pak, bentar. Silakan, apa? Ya Pak. Nah, itu ulang lagi data yang berbeda. Yes dulu ya. Datanya, Ya. ya, data yang berbeda ini sama semua Pak. Ya, terah ya. Datanya bebas lah. Pak. Ya, udah cukup. Oh, siapa lagi? Saya Pak. Silakan. Itu ya, apa Mbak? 8.
Anggreni 2 kali ya. Hebat saja datanya ya. Tapi ada yang negatif biar kelihatan bahwa data yang salah tidak diproses ya. Tapi jangan semuanya negatif ya. Jadi takutnya nol semua. Dianggap programnya salah nanti kan. Ya. Ulang lagi, sekali lagi. Bikin aja semuanya yang benar, bawa Mas Kalang. Ya, cukup. Masih 3 menit lagi ada? Saya coba Pak, Gamaliel Pak. Ya, silakan. Gamaliel ya. Silakan. Bentar Pak. Ini udah ada. Sudah di-share? Ini Pak, bisa Pak. Bentar Pak. Ya, ya. Itu saya ada melek-meleknya Pak. Lah, bukan ini. Udah muncul tuh. Bukan yang itu, salah kamu Bukan itu. itu Pak. Latihan Iya, Pak. 52D ya. Cari dulu 52D. Laptop saya ada ngelek-meleknya Pak. Sabar Pak. 52D ya kan kelihatan tuh. Ada. Ya kan? Ini Pak nih. Ya, isi. Nggak apa-apa, besar juga nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting ada angkanya ya. Besarannya nggak pengaruh ya. Kalau di sini nggak pengaruh besarannya. Ya. Coba. Ya ulang lagi, yes dulu, Y dulu, jawab Y dulu, ulang nilai yang berbeda. Yang benar semua, nggak ada negatifnya sekarang dibuat coba. Positif Coba. semua, ya coba itu semua. Ya, Coba. nah, betul. Masih ada yang lain nggak? 1 menit lagi. Ada? Kalau tidak, kita tutup kuliah kita. Kita kuliah lagi, kuliah pengganti hari Senin ya. Jam 1 kita mulai. Supaya nanti kalau ada yang lain kuliah nggak terganggu. Ya, jam 1 nanti saya kirimkan link Zoom-nya ke WA Group. Ya. Ya Pak. Jadi kalau gitu kita tutup kuliah kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore ya. Sampai ketemu hari Senin. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yo.